Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Lastri Manurung dengan NIM 1213111023. Saya dari kelas PGSDF 2021 Universitas Negeri Medan. Ini merupakan tugas filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Masta Sembiring SPD MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkenalan tokoh filsafat Indonesia. Filsafat Nusantara adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang diselidiki dan diketahui dengan akal budi mengenai asal, hakikat, hukum, dan sebab segala yang ada di Indonesia yang kemudian menghasilkan teori yang mendasari suatu kegiatan alam pikiran Nusantara. Hal ini penting untuk dicermati kembali sebagai bentuk evaluasi kritis bahwa filsafat Nusantara merupakan kajian yang dapat berdiri sebagai bentuk narasi dari pemikiran filsafat, bukan hanya sebagai potongan-potongan fenomena sosial yang perlu dievaluasi. Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkap kejatidirian alam pikiran Nusantara. Landasan yang digunakan sebagai sumber dari pemikiran filsafat Nusantara adalah kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis. Kebudayaan dalam lingkup geografis terdapat pada sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni yang dilatar belakangi oleh adanya sejarah panjang yang disebut sebagai peradaban bangsa. Bentuk-bentuk tersebut merupakan bentuk dari kearifan lokal untuk merumuskan sistem nilai filsafat Nusantara. Usaha yang dapat dilakukan untuk merumuskan filsafat Nusantara adalah dengan berpikir logis dan berpikir simbolis. Atas dasar itu pula, lahirlah beberapa tokoh yang mengisi alam pikiran Nusantara dengan perspektif masing-masing menyoalkan jawaban dari filsafat Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang dimaksud. Yang pertama, M. Nasron. Istilah filsafat pendidikan berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasron, seorang guru besar di bidang filsafat Universitas Indonesia, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Para pengkaji filsafat Indonesia mendefinisikan kata filsafat Indonesia secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian filsafat Indonesia. M. Nasrun tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terkait dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mufakat, otot pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar, salah, dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik buruk yang bersifat mutlak dan universal. Yang selanjutnya, Muhammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi, dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran atau tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Karno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul atau Papua tahun 1334, ia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku tersebut, Bung Hatta mengakui bahwa dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani sebagai ditanam pembuangan bigu, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan diri daripada gangguan hidup sehari-hari. Dengan timbangan seperti itu, kami menyusun pelajaran filosofi ini.
Yang selanjutnya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah seorang filsuf Jawa. Beliau meninggalkan segala kemegahan yang dimiliki sebagai seorang pangeran dari Istana Keraton Yogyakarta dan memilih jalan hidup sebagai petani kecil di desa Beringin, Salatiga. Ia menyelami segala peristiwa dengan cara berpikir rasional. Berbeda dengan para tokoh budaya lain di sekitarnya yang pada saat itu percaya dengan mitos, ia justru lari dari mistisisme menuju pemikiran ilmiah akademis sebagaimana Plato, pemikiran kritis dari Yunani abad 3 sebelum Masehi. Rati Surwiyono dalam bukunya Ki Ageng Suryo Mentaram, Sang Plato dari Jawa, merumuskan kembali pengetahuan tentang ilmu kebahagiaan atau Kauruh Beja yang dirumuskan oleh Ki Ageng Mentaram yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Salah satu ilmuwan asing pun, Marcel Brunef, mengakui bahwa pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram sangat penting bagi pencerahan dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia tanpa kehilangan kepribadian timurnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir, Karlina Supeli. Karlina Rahim Supeli atau lebih dikenal sebagai Karlina Supeli, lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 1958, adalah salah satu filsuf perempuan Indonesia yang memiliki perhatian dan isu-isu kemanusiaan. Pada 19 Februari 1998, ia memimpin demonstrasi bersifat aktivis Suara Ibu peduli menuntut turunnya harga susu. Kemudian karir akademisnya sempat dicurahkan untuk ilmu filsafat. Karlina Supeli merupakan dosen tetap pada program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Dia lalu mengambil studi lanjut bidang filsafat untuk meraih gelar magister dan doktor di Universitas Indonesia. Bidang penelitiannya adalah kosmologi, filsafat analitik, filsafat sains, dan hubungan antara sains dan agama. Tulisannya tersebar di berbagai buku, jurnal, masalah, dan surat kabar. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang para tokoh filsafat Indonesia. Terima kasih.